Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya pengen bahas profil dari karakter Brain Unglaus yang menurut saya adalah karakter dengan development paling enggak jelas. Dan berhubung banyak karakter yang mati di volume 14, sungguh sangat mempermudah untuk menceritakan ulang karakter mereka. So, mari kita mulai. Awalnya, Brain Unglaus terlahir sebagai seorang petani, lalu kemudian dia menyadari bakatnya sebagai seorang pengguna pedang. Dengan bakat berpedangnya ini, Brain Unglaus menjadi salah satu yang terhebat di seluruh kingdom dan belum pernah merasakan kekalahan sama sekali. Hingga akhirnya dia mengikuti turnamen yang mana pemenangnya akan menjadi pengawal pribadi sang raja. Seperti yang sudah diduga, Brain bisa dengan mudah mencapai final turnamen dengan kemenangan beruntun. Tapi semua itu terhenti ketika dia berhadapan dengan Gazef Stronov dan ini menjadi kekalahan pertama dalam hidupnya. Setelah kekalahannya dengan Gazef, Brain memutuskan untuk mengasah kemampuan berpedangnya lebih jauh lagi agar bisa menjadi lebih kuat dan mampu melampaui rivalnya yaitu Gazef. Dia pun pergi berpetualang dan bertemu banyak orang yang mana salah satunya adalah Rigrid. Lalu demi bisa hidup selama di perjalanannya, dia pun bekerja sebagai tentara bayaran di kelompok Death Spreading Brigade. Dengan pengalaman bertarung hampir tak terkalahkan, telah berpetualang untuk mengasah dirinya, apalagi orang terkuat yang pernah dia lihat palingan cuma Gazef dan Rigrid, maka wajar saja kalau dirinya merasa sombong dan merasa sebagai salah satu yang terkuat. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Shaltir yang tingkat kekuatannya jauh melebihi akal sehat orang-orang dari New World. Bahkan serangan terkuat yang telah Brain kembangkan untuk mengalahkan Gazef sama sekali tidak berefek apa-apa kepada Shaltir. Malahan Shaltir terlihat sangat tidak terganggu dengan semua serangan yang Brain kerahkan. Bukan cuma itu, hal yang paling melukai harga diri Brain sebagai seorang pengguna pedang adalah kenyataan kalau Shaltir sama sekali tidak menganggap serangan terkuat yang Brain gunakan sebagai sebuah teknik pedang. Dan dari sinilah dia menyadari kalau di luar sana ada makhluk yang jauh melebihi akal sehat manusia dan dapat dengan mudah membunuh Brain si pengguna pedang tak terkalahkan. Menyadari nyawanya dalam bahaya, akhirnya naluri alami Brain pun muncul dan membuang semua ego yang dia miliki. Dia pun berlari sambil berteriak putus asa dengan harapan nyawanya dapat terselamatkan. Setelah pertemuannya dengan Shaltir, akhirnya Brain Unglaus muncul kembali ketika dirinya ditemukan oleh Gazef dengan kondisi sangat berantakan di tengah lorong kerajaan. Dari sini, Brain mulai mempertanyakan apa sebenarnya kekuatan itu. Ini sebenarnya mirip dengan ideologinya Neia, di mana kelemahan adalah dosa, tapi Brain memandangnya dari sudut pandang yang berlawanan. Simpelnya, di sini Brain baru saja menyadari kalau di atas langit masih ada langit. Sehingga menganggap kalau dirinya telah cukup tinggi untuk dipanggil sebagai langit adalah bentuk penghinaan karena dirinya bukanlah apa-apa dibandingkan langit yang berada di atasnya. Merasa tujuan hidupnya tidak lagi berarti, Brain pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Gazef mencegah hal itu dan menjadi teman bercerita untuk Brain. Setelah berhasil melalui masa putus asanya, Brain pun mulai menjalani kehidupan kembali dengan sifatnya yang baru. Dia yang sekarang tidak lagi memandang dirinya sebagai orang yang kuat, tidak lagi sombong dengan kemampuannya, dan bersedia memohon kepada orang yang lebih kuat untuk diajari. Proses inilah yang kita lihat di sepanjang season 2 ketika Brain bertemu Climb dan Sebas. Ketika operasi Gehenna terjadi, Brain sekali lagi bertemu dengan Shaltir. Meskipun saat itu Shaltir sedang menyamar, Brain dapat dengan mudah menyadari kalau itu adalah Shaltir. Di sini adalah poin menarik dari Brain Unglaus. Meskipun sebelumnya dia sama sekali tidak berdaya melawan Shaltir hingga menyebabkan harga dirinya sebagai pejuang benar-benar dihancurkan, tapi dia berhasil melalui semua keputusasaan itu dan sekali lagi berani menantang Shaltir dengan penuh keberanian. Hasilnya, dia mampu memotong kuku Shaltir meskipun hanya ujungnya. Ini kemudian membuat Brain menyadari kalau hidupnya selama ini tidaklah sia-sia. Bakatnya sebagai seorang pengguna pedang benar-benar nyata dan semua perjuangannya selama ini telah terbayarkan. Hasil dari semua itu benar-benar terbayar lunas hanya dengan serpihan kuku yang terpotong. Mungkin sekilas scene ini terkesan remeh bahkan lucu, karena apa yang bisa dibanggakan dari sebuah kuku yang terpotong. Tapi kalau kita ubah analoginya menjadi makhluk lain, maka kita bisa menyadari kalau pencapaian Brain saat itu sangatlah luar biasa. Karena tentu saja akan sangat luar biasa jika ada tikus yang mampu menggores kulit gajah hanya dengan sekali gigit. Brain muncul lagi di season 3 ketika detik-detik kematian Gazef Stronov. Karena permintaan dari temannya itu, Brain harus mau menerima kenyataan kalau dia hanya mampu melihat teman terbaiknya bertarung dengan gagah melawan musuh yang luar biasa kuat. Setelah scene kematian Gazef, kita pun diperlihatkan scene antara Brain dan Climb yang penuh dengan harapan.
Di volume 10, Brain diceritakan sedang mencari orang yang pantas untuk menggantikan posisi Gazev dan memutuskan untuk melatih orang tersebut. Karena dia tahu posisi kapten tidaklah cocok untuk orang seperti dirinya. Nah, masuk ke volume 14, akhirnya Brain muncul lagi sekaligus sebagai debut terakhirnya. Brain sekarang diberi tugas menjadi pengawal Putri Rainer bersamaan dengan Climb, dan dia juga diberikan tanggung jawab untuk memegang pedang peninggalan Gazev Stronov. Karena dia tahu resti The Kingdom akan segera diserang, dia pun menyuruh para anak didiknya untuk kabur dari kerajaan. Singkat cerita, Brain memutuskan untuk memberikan ucapan perpisahan kepada Climb dan seluruh member Blue Rose. Dia menyadari kalau saat ini ibu kota telah terkepung musuh, dan kemudian memberikan pedang milik Gazev kepada Climb dan berkata kalau dia tidak berniat untuk mewarisi keinginan terakhir dari Gazev. Brain pun perlahan berjalan menjauh dari kastil dan berniat untuk melawan siapapun makhluk yang mencoba menyerang ibu kota. Dari sinilah Brain Unglaus bertemu dengan Kokiotos. Sebagai sesama kesatria, Kokiotos dan Brain saling bersiap untuk menyerang dengan serangan terbaik yang mereka miliki. Brain bersiap dengan katana dan skill terkuatnya, lalu Kokiotos pun bersiap dengan katananya yaitu God Slaying Emperor Blade. Pertarungan pun terjadi dan berakhir hanya dengan satu tebasan. Tubuh Brain terbelah bersamaan dengan pedangnya ketika hendak menahan tebasan dari Kokiotos. Pertarungan pun berakhir dengan rasa hormat terbaik yang Kokiotos berikan kepada Brain sebagai sesama kesatria. Awalnya, Kokiotos berniat untuk membawa Brain agar dijadikan sebagai anak buah. Dia berniat untuk memotong tangan dan kaki Brain lalu kemudian dibawa ke hadapan Ainz agar menerima pengampunan. Setelah itu, Brain akan dijadikan sebagai salah satu bawahannya. Tapi karena menghormati jiwa sesama kesatria, Kokiotos pun memutuskan untuk memberikan kematian yang layak kepada Brain, yaitu mati sebagai seorang kesatria yang gugur dalam pertempuran. Setelah pertarungan mereka, Kokiotos pun memerintahkan para Frost Virgin untuk membekukan mayat Brain. Untuk perkara kekuatan, awalnya dia adalah orang yang setara dengan Gazev, namun masih kalah dalam pertarungan. Hal ini bisa kita lihat dari cerita mereka ketika bertarung di babak final turnamen, dan semenjak saat itu tujuan hidupnya adalah menjadi lebih kuat demi melampaui kekuatan Gazev. Hingga akhirnya di volume 14 kita diberitahu dengan pasti bahwa di akhir hayatnya, Brain Unglaus telah mencapai ranah para pahlawan yaitu level 40 dan telah melampaui Gazev Stronov. Informasi ini pun memberitahu kita kalau level 40 ternyata masih masuk dalam kategori ranah para pahlawan. Nah, hal yang menarik di sini adalah perkara Brain yang telah mencapai ranah para pahlawan. Ini adalah sebuah callback untuk perkataan Shaltir di volume 2 Overlord. Kalau kalian masih ingat di video saya di pembahasan Black Scripture kemarin, Shaltir membandingkan Brain dengan para member Black Scripture bagaikan tikus dengan singa. Dan di volume 14 ini, akhirnya Brain pun setara dengan para singa yang Shaltir katakan itu. Bisa kebayang, orang yang tujuan hidupnya demi menjadi lebih kuat, tapi kemudian dianggap setara dengan tikus, dan di akhir hidupnya, dia akhirnya bisa setara dengan para singa. Oke, itu tadi adalah kisah hidup Brain Unglaus dalam cerita Overlord. Sekarang waktunya ngebahas perkataan saya di awal tadi, yaitu Brain Unglaus adalah karakter dengan development yang paling gak jelas. Dari semua karakter di Overlord, menurut saya Brain adalah yang paling gak jelas mau dibawa kemana arah pengembangannya. Hal ini bisa kita lihat ketika dia pertama kali diperkenalkan saat bertemu dengan Shaltir. Setup ini seakan-akan memberi kode kepada kita kalau karakter Brain akan punya hubungan yang besar kepada Shaltir, atau setidaknya Brain nantinya akan mati di tangan Shaltir. Tapi kenyataannya dia malah mati di tangan Kokiotos yang baru pertama kali dia temui. Saya ambil contoh karakter Gazev. Orang yang pertama kali dia temui adalah Ainz, dan pada akhirnya Gazev pun terbunuh di tangan Ainz. Sebenarnya saya nggak bakal merasa terganggu kalau saja Brain adalah karakter dengan pengembangan yang singkat seperti Hekeran, Arche, ataupun Six Arms. Tapi dengan pengembangan karakter sepanjang ini, dari volume 2 sampai volume 14, masa sih karakter ini nggak ada efek sama sekali di dalam cerita Overlord? Dan yang saya bingungkan, apa sebenarnya tujuan dari harapan yang coba autor perlihatkan ketika Brain berhasil memotong kuku Shaltir, ataupun ketika dia menyadari niat sebenarnya dari tindakan bunuh diri Gazev? Rasanya kematian Brain sama sekali tidak menjawab semua harapan tadi. Atau jangan-jangan autor sengaja memberikan kita kesan bahwa harapan sama sekali tidak ada artinya di hadapan Nazarick. Makanya semua setup yang dibangun pada karakter Brain ini memang sudah sejak awal ditujukan untuk berakhir sia-sia. So, mungkin itu saja untuk profil dari Brain Unglaus. Kira-kira menurut kalian, apakah kalian setuju kalau Brain Unglaus adalah karakter dengan development paling gak jelas? Kalau kalian punya argumen sendiri, bisa komentar di bawah. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye! Yo, waktunya ucapan untuk para penyawer.
Pertama ada Wibu Nolep, Bang bahas Tower of God. Saya sudah baca webtoon Tower of God sampai season 3, tapi setelah itu saya nggak lanjut lagi. Karena entah kenapa, rasanya sepanjang season 2 ke 3, keseluruhan ceritanya terlalu dragging dikarenakan si cewek bejat itu. Tapi nanti kapan-kapan saya bakalan bahas kalau sudah dapat moodnya lah. Lalu ada dari tabungan pendidikan, apakah Megane Sensei bila tidak pakai kacamata jadi non-Megane Sensei? Kenapa nggak sekalian? Apakah kalau kurang dari 1 ton disebut non-ton? Thanks semua yang sudah menyawer, jangan bosan-bosan dan bye.